Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah wawasan kita. Nah, buat Anda yang selalu pengen tahu pergeseran besar di dunia profesional, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal bongkar satu realitas yang lumayan bikin deg-degan. Dunia kerja tuh bertransformasi jauh lebih cepat dari yang kita bayangin loh. Di tahun 2026 nanti, wajah HR atau sumber daya manusia bakal berubah total. Ini bukan lagi sekedar ramalan masa depan ya, tapi realitas yang lagi terjadi detik ini juga. Kalau nggak siap-siap dari sekarang, pasti bakal tertinggal. Makanya kita akan kupas tuntas data terbaru soal 7 tren paling kritis yang siap merombak organisasi Anda. Yuk, kita mulai? Oke, langsung aja kita lihat apa yang bakal kita bahas hari ini. Ada 5 poin utama. Lanskap HR 2026, pergeseran teknologi dan data, memikirkan ulang bakat dan pekerjaan, mengelola krisis manusia, dan terakhir, rencana aksi 2026 Anda. Kita masuk ke bagian pertama, Landscape HR 2026, dunia kerja sedang bertransformasi. Peringatan keras nih, kalau kita cuma diam dan mempertahankan cara-cara lama, itu sama aja menjamin diri kita bakal digilas oleh kompetitor. Lanjut ke bagian kedua, pergeseran teknologi dan data, di mana AI dan analitik mulai mengambil alih. Coba bayangkan betapa cepatnya ini terjadi. Sekarang aja, 1 dari 3 perusahaan udah yakin banget kalau AI bakal pegang kendali penuh proses rekrutmen mereka di tahun 2026 nanti. Terus, kenapa sih pergeserannya secepat itu? Gini, adopsi AI di kalangan profesional HR itu melonjak drastis, dari 58% ke 72%. Bayangin, cuma dalam waktu 1 tahun. Efeknya, menyaring ribuan resume sekarang 75% lebih cepat. Waktu rekrutmen juga kepotong lumayan banget, sekitar 30-50%. Artinya apa? Tim Anda bisa gerak super lincah buat ngamanin talenta-talenta terbaik sebelum mereka diserobot sama kompetitor. Dan asal Anda tahu, dampaknya nggak cuma di proses rekrutmen doang. Waktu sebuah organisasi benar-benar maksimalkan analitik HR, mereka bisa nikmatin lonjakan produktivitas sampai 15%, plus efisiensi rekrutmen naik 80%. Tapi ini nih bagian yang paling keren. Mereka berhasil nurunin angka keluarnya karyawan alias attrition sampai 50% lebih rendah. Mempertahankan orang-orang hebat itu kan metrik yang super vital ya, dan ternyata analitik adalah kunci utamanya. Tapi, nah ini dia ironinya. Walaupun manfaatnya udah sejelas itu, faktanya cuma 5% loh dari tim HR yang ngerasa siap pakai model analitik prediktif. Sisanya 95% alias mayoritas mutlak masih belum siap sama sekali. Pesan dari data ini simpel banget. Anda harus mulai bangun fondasi data dari sekarang. Kalau nggak punya sumber data tunggal, Anda nggak bakal bisa tuh deteksi resiko turnover karyawan sebelum mereka beneran cabut dari perusahaan. Nah, yang bikin lega dari wawasan ini adalah ketakutan terbesar kita soal teknologi itu lumayan terbantahkan. AI itu hadir buat melengkapi kemampuan kita sebagai manusia, bukan buat nyingkirin kita. Robot nggak bakal ngerebut meja kerja Anda kok. Mereka cuma ngambil alih tugas-tugas administratif yang bikin capek dan ngebosenin. Jadinya, Anda dan tim HR bisa lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya jauh lebih strategis dan berpusat ke manusia. Ingat ya, teknologi itu fasilitator buat bikin kita makin unggul, bukan musuh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memikirkan ulang bakat dan pekerjaan. Di sini, keterampilan dan fleksibilitas keluar sebagai pemenang utamanya. Cara lama yang selalu wajibin gelar sarjana, udah resmi masuk kotak sampah. Kalau Anda masih pakai standar kuno ini, secara nggak sadar, Anda lagi membuang jutaan kandidat yang sebenarnya berkualitas. Sebaliknya, pendekatan rekrutmen berbasis keterampilan tuh bisa memperluas jangkauan kandidat Anda sampai 10 kali lipat. Nggak heran kan kalau raksasa kayak Google dan IBM udah ninggalin syarat ijazah ini. Datanya jelas banget, 94% karyawan yang direkrut karena skill mereka terbukti punya performa yang jauh lebih baik dibanding kandidat dari jalur tradisional. Terus, ini juga ngejelasin dengan sangat brilian soal realitas di mana orang pengen kerja. Ternyata, 83% pekerja itu lebih milih model kerja hibrida. Dan jangan salah, ini bukan cuma tren sesaat gara-gara pandemi ya, ini udah jadi preferensi permanen. Faktanya, 58% pekerja bahkan rela nolak tegas kalau perusahaannya maksa mereka buat balik 100% ke kantor. Jadi, kebijakan kerja hibrida Anda itu bukan lagi sekedar kompromi, melainkan senjata utama buat narik talenta terbaik di luar sana. Lanjut ke bagian keempat, mengelola krisis manusia, kelelahan, manajer, dan biaya. Sejujurnya, di balik semua kecanggihan teknologi tadi, ada gesekan yang cukup mengkhawatirkan yang lagi terjadi di dalam organisasi kita. Skala krisisnya benar-benar bikin kita harus melek. Datanya nunjukin dengan jelas kalau 84% karyawan sekarang lagi ngadepin tantangan kesehatan mental yang nyata banget.
Yang lebih parah lagi, 63% udah nunjukin tanda-tanda kelelahan ekstrim atau burnout. Ingat, ini bukan masalah sepele yang bisa dicuekin gitu aja loh. Ini krisis sistemik yang pelan-pelan bisa mengancam kelangsungan operasi harian Anda. Tapi tunggu dulu, jangan cuma dilihat sebagai masalah. Ada solusinya kok. Kesehatan mental itu ternyata pendorong performa yang luar biasa kuat. Kenyataannya, 89% karyawan justru kerja jauh lebih bagus pas mereka memprioritaskan kesejahteraan mereka sendiri. Karyawan yang dapat support program secara komprehensif ngelaporin tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi, perputaran karyawan yang menurun tajam, dan yang paling bikin kaget, produktivitas mereka malah naik 13%. Jadi peduli sama kesejahteraan tim itu bukan cuma soal empati, tapi juga strategi bisnis yang super cerdas. Terus, siapa sih yang sekarang lagi pusing tujuh keliling? Ya, para manajer menengah Anda. Mereka ini benar-benar terjepit. Di satu sisi, ada ancaman ngeri di mana 82% perusahaan berencana mangkas 20% peran manajemen karena efisiensi AI. Gara-gara ini, keterlibatan manajer anjlok sampai 3 poin cuma dalam setahun. Di sisi lain, mereka juga harus mikul beban emosional tim mereka. Percaya nggak percaya, 69% kondisi kesehatan mental karyawan itu bergantung langsung sama manajer mereka. Bayangin, mereka harus terus memimpin dan ngayomin tim, sementara nasib kerjaan mereka sendiri aja masih penuh ketidakpastian. Di atas semua drama dan tekanan tadi, masih ada realitas finansial yang keras banget. Biaya perawatan kesehatan itu meledak secara eksponensial. Kondisi ini mau nggak mau maksa 59% perusahaan buat ngelakuin pemotongan anggaran. Tapi awas, strateginya nggak boleh asal pangkas sana-sini yang malah makin nyakitin karyawan yang udah kelelahan. Butuh banget nih perancangan ulang paket manfaat secara cerdas, biar tetap ramah buat kas perusahaan, tapi juga nggak ngorbanin kesejahteraan tim. Kita masuk ke bagian kelima, rencana aksi 2026 Anda. Nah ini dia, cetak biru definitif buat panduan adaptasi Anda semua. Saya saranin banget sih, mending Anda screenshot daftar yang satu ini sekarang. Ini dia langkah taktis yang wajib Anda lakuin. Pertama, audit kesiapan AI Anda. Kedua, cepet-cepet tinjau ulang deskripsi pekerjaan, coret tuh syarat gelar yang nggak relevan. Ketiga, rajin-rajin ukur kesejahteraan karyawan lewat survei. Keempat, rapiin dan satuin data HR buat ngebangun fondasi analitik. Kelima, evaluasi lagi kebijakan hibrida Anda, tapi fokusnya ke hasil kerja ya. Keenam, bikin pelatihan yang benar-benar intensif buat ngebantu para manajer menengah. Dan ketujuh, bongkar dan analisis ulang manfaat kesehatan yang ada saat ini. Jadi, poin krusialnya adalah, tahun 2026 itu benar-benar soal seberapa jago kita beradaptasi. Menggabungkan teknologi yang super canggih dengan kepedulian yang tulus sama manusia, itu dia rumus rahasia buat menangin budaya kerja di masa depan. Perubahannya udah di depan mata nih. Pertanyaan terakhir yang pengen saya titip buat Anda renungin setelah sesi ini, apakah Anda mau ambil langkah strategis hari ini buat memimpin transformasi di organisasi Anda, atau Anda malah rela ngebiarin diri Anda kesapu gitu aja sama arus perubahan ini? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah belajar, tetap adaptif, dan sampai jumpa di sesi bedah wawasan kita yang berikutnya.